Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak dosen Quran dan hadis. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nurholis, kelas PJJ PAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan nomor induk mahasiswa 2530113041. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang asbabun nuzulul Quran. Apa sih yang dinamakan nuzulul Quran itu, definisinya apa, pengertiannya apa, dan macam-macam nuzulul Quran itu seperti apa, dan juga kegunaan dan urgensi nuzulul Quran itu seperti apa, dan yang terakhir kesimpulan dari semua presentasi yang akan dilakukan pada siang hari ini. Terima kasih. Melanjutkan pengertian asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul, asbab dari kata sabab, jamaknya itu asbab yang diidhofahkan kepada nuzul, jadi asbabun nuzul. Secara etimologis, gabungan kata sebab, asbab, dan nuzul turun. Jadi sabab musababnya turun ayat Al-Quran. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologis, sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Itu Al-Quran ayat ini itu menjelaskan tentang apa, peristiwanya itu apa. Nah, itu ada dua pendapat. Subhi Sholih, yang mana itu ahli tafsir kontemporer dari Lebanon, itu menjelaskan sebab turunnya ayat untuk menjelaskan suatu peristiwa. Jadi ada suatu peristiwa lalu dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, itu asbabun nuzul. Man al-Qatan, peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang tentang suatu perkara, baik itu hukum ataupun yang lainnya. Nah, lalu apa sih ayat-ayat Al-Quran dari kedua pengertian tersebut, antara mana al-Qatan dan Subhi Sholih? Nah, di sini saya menerangkan mana al-Qatan, Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah istri-istri di waktu haid. Asbabun nuzulnya, kaum Yahudi Madinah dulu jika istri mereka haid, mereka menjauhi dan tidak mau makan, minum, atau tinggal serumah dengan mereka. Lalu kaum muslimin bertanya kepada Nabi, bagaimana seharusnya bersikap? Maka turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan dan meluruskan praktik yang salah. Nah, yang perlu digarisbawahi dari mana al-Qatan adalah untuk menjawab pertanyaan. Jadi dari definisi mana al-Qatan yang tadi adalah ketika ada pertanyaan kepada Nabi, maka disebutkan asbabun nuzulnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah Subhi Sholih. Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, bulan sabit. Katakanlah hilal itu adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi haji. Asbabun nuzulnya, beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang fungsi bulan sabit yang nampak kecil, lalu membesar, dan kemudian mengecil kembali. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut dijawab. Nah, peristiwa. Jadi kalau Subhi Sholih itu peristiwa.
atau kejadian. Maka peristiwa yang dialami oleh sahabat lalu ditanyakan kepada Nabi. Maka seperti itulah ayat-ayat Al-Qur'annya, dan masih banyak yang lainnya. Lalu macam-macam asbabun nuzul. Di sini ada dua macam-macam. Yang pertama adalah ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang melatar belakangi untuk satu ayat. Berarti banyak sebab tapi hanya satu ayat, begitu. Seperti halnya contoh Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi pada saat itu kaum Quraisy pada sebelum Nabi dilahirkan itu sangat jahiliyah. Mereka pintar akan tetapi tidak menggunakan akalnya secara bijak. Maka jadilah menyembah berhala atau peperangan yang tidak hanya perkara yang sepele ataupun peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadilan atau kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Lalu turunlah ayat, dan dia tidak mengenal Tuhannya, dia menyembah berhala. Lalu turunlah ayat tersebut untuk melatar belakangi sebab tersebut, beberapa sebab pada saat itu. Lalu ketika setelah Nabi Muhammad dilahirkan, maka ada ketika Nabi hijrah itu bertemu dengan ahli kitab Madinah. Nah, di situ Nabi Quran surat Al-Ikhlas itu dijelaskan. Nah, ini sebabnya berarti sebelum Nabi Muhammad lahir dan sesudah Nabi Muhammad lahir itu hanya satu ayat saja. Nah, itu sebabnya. Jadi hanya satu ayat untuk menjelaskan beberapa sebab tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ta'adud an-nazi wa al-asbab wahid. Satu ayat untuk melatar belakangi beberapa sebab, seperti contoh Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Maka pada saat itu Nabi Muhammad, kaum Quraisy durhaka terhadap Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berdoa bahwasanya berikanlah azab seperti halnya azabnya Nabi Yusuf, yaitu kelaparan. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy sangat kelaparan dan kekurangan bahan pokok untuk menghidupi sehari-harinya. Maka turunlah ayat, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut, asap yang tampak jelas. Itu ayat 10. Lalu ketika seperti itu, mereka pun meminta kepada Nabi, berdoa agar dicukupkan dari bahan pangan ataupun bahan pangan untuk kehidupan sehari-harinya. Maka pada saat itu turunlah hujan. Nabi pun berdoa. Lewat perantara doa Nabi, turunkan hujan, lalu mereka pun bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, setelah itu turun ayat, sesungguhnya kalau kami melenyapkan azab itu sebentar saja, pasti kamu akan kembali ingkar. Benar saja apa yang dikatakan ayat tersebut, bahwa setelah itu mereka kaum Quraisy kembali ingkar terhadap yaitu dengan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Kembali seperti itu, kembali ke kejadian seperti semula. Maka ayat 15 turun, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang besar, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Maka balasan tersebut ada yang mengatakan di perang Badar. Lanjut, urgensi dan kegunaan turunnya Al-Quran. Apa sih urgensi dan kegunaan turunnya Al-Quran itu? Yang pertama adalah memahami siapa pelaku peristiwa terkait. Ini untuk siapa ya? Peristiwanya untuk apa ya? Peristiwanya untuk peristiwa apa ya? Pelakunya kalau dicontohkan berarti kaum ahli kitab
ataupun kaum Quraisy yang musyrik, peristiwanya yaitu peristiwa bulan sabit. Sahabat yang menanyakan bulan sabit yang mengecil lalu membesar terus mengecil lagi. Nah, itu untuk memahami peristiwa atau pelaku tersebut. Dan yang kedua, menentukan apakah ayat tersebut bersifat umum ataupun khusus. Nah, ini seperti halnya ketika ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti istrinya Aus bin As-Samit, istrinya. Maka ini dia dizihar oleh suaminya. Maka dia pun mengadu kepada Rasul. Nah, lalu ayat ini bersifat umum atau khusus? Ternyata ini khusus untuk hanya mereka berdua saja. Ini khusus ayatnya. Lalu yang ketiga mengetahui hikmah di balik syariat. Hikmah di balik syariat itu apa? Seperti halnya puasa dan lain sebagainya yang sifatnya syariat. Itu hikmahnya itu apa? Dan yang keempat, mempermudah hafalan Al-Quran. Ketika kita mengetahui asbabun nuzulnya, memungkinkan kita memudahkan hafalan Al-Quran. Oh, jadi pada ayat ini diturunkan karena peristiwa ini. Jadi kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari beberapa keterangan tadi disebutkan, yang pertama, asbabun nuzul membantu memahami ayat Al-Quran secara mendalam. Tidak hanya mengetahui ayatnya saja, tetapi secara mendalamnya pun bisa kita ketahui lewat asbabun nuzul. Seperti halnya peristiwa, konflik, ataupun secara hukum, sosial, sejarah. Nah, itu bisa kita ketahui lewat asbabun nuzul. Dan yang kedua, memberikan konteks sejarah, sosial, dan hukum. Ya, memberikan sejarah, soal hukum sosial pada saat itu peristiwa apa, pada saat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu seperti apa, kita sudah tahu sosial masyarakat Makkah itu seperti apa lewat asbabun nuzul. Terus yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dalam hukum-hukum syariat. Nah, apakah ini dinamakan wajib, fardu, ataupun sunnah, ataupun apakah ini mubah, apakah ini makruh? Nah, ini agar tidak menjadi kesalahpahaman. Oh, ternyata ini pada Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan. Nah, berarti umat muslim mewajibkan puasa itu fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lewat presentasi siang hari ini. Saya berharap tidak menjadi suatu halangan bagi saya untuk tetap belajar dan tetap berkembang untuk mengetahui sejarah ataupun asbabun nuzulnya Al-Quran meskipun dalam keadaan online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.